Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBK KJP Tinamuna. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-50, tanggal 19 Februari 2025, diambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat 12 dengan perikop percayalah kepada Yesus dan kita akan berdamai dengan Allah. Sebagai nats adalah dengan 3 versi bahasa sebagai berikut. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Itulah dalam bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia sehari-hari dengan Alkitab Kabar Baik sebagai berikut. Dengan percaya kepada Kristus dan karena bersatu dengan Dia, kita diberi kebebasan untuk mendekati Allah dengan penuh kepercayaan. Bahasa Batak Toba Siganupari di dok songonon. Di bagasan hasadaun dohot Kristusi mahita haporseota. Di bagasan hasadaun dohot Kristusi marhite haporseota. Gawe adong habaranion dihita laho manjonohi debata di bagasan haporseaon nago. Demikian firman Tuhan. Dan kita tetap melihat bacaan pagi sebelum kita masuk perikop hari ini, di mana bacaan pagi diambil dari kitabnya Rut pasal 3 ayat 1 sampai dengan 18. Rut mendapat suami Boas. Kemudian dalam ayat-ayat tersebut apa makna daripada perikop ini? Kita lihat Rut adalah menantu dari Naomi yang sangat setia kepadanya, sehingga waktu mereka di Moab dan Naomi hendak pulang ke Betlehem dan Rut ikut bersama Naomi. Namun Orpa tinggal di negaranya. Nah, sekarang apa makna perikop yang menceritakan kisah Rut dan Naomi dalam ayat-ayat ini? Saya mengambil makna yang bisa diambil dari perikop ini adalah sebagai berikut. Ayat ini mengisahkan tentang petunjuk Naomi kepada Rut agar mendekati Boas, seorang kerabat yang memiliki hak untuk menebus sebagai tindakan untuk
mengamankan masa depan Ruth dengan dirinya. Jadi Ruth dengan Naomi. Jadi diminta Ruth supaya mendekati Boas untuk mengamankan masa depan mereka, Ruth dan mertuanya. Kisah ini memperlihatkan yaitu pentingnya kesatuan, keberanian, dan tindakan yang bijaksana dalam situasi sulit. Kita tahu Ruth dalam situasi sulit bersama dengan Naomi, dan dia harus mendekati Boas untuk menyelamatkan keluarga mereka. Dan kalau kita lihat pesan moral daripada perikop ini ialah Ruth dengan penuh iman mengikuti nasihat Naomi untuk pergi kepada Boas di malam hari dan menempatkan diri dengan cara yang sopan dan menunjukkan rasa hormat dan menghormati tradisi. Bagaimana Ruth mendekati Boas? Jadi pada waktu mereka makan bersama, Boas lelah dan tidur di dekat timbunan daripada gandumnya. Dan setelah dia tidur pulas, Ruth sesuai dengan perintah Naomi untuk mendekati Boas. Dia dengan pakai adat yang sopan mendekati Boas. Nah, kemudian Ruth mendekati Boas dengan membuka selimutnya, dan dia berbaring di dekat kaki Boas. Coba, dekat kakinya dia Boas. Ini adalah suatu keberanian dan memang dipenuhi dengan iman percaya. Pada waktu tengah malam, Boas terbangun. Waktu Boas terbangun, dia hendak membalikkan badannya, ternyata ada Ruth di kakinya. Boas sangat terkejut. Ada apa ini? Dan Boas menanyakan, siapa itu? Lantas Ruth menjawab, saya Ruth, Pak, katanya. Saya adalah Ruth. Dan dia memberanikan diri sesuai dengan pesan daripada Naomi. Katakan begini, Bapak adalah keluarga kami yang dekat, yang harus bertanggung jawab atas hidup saya. Wah, karena dia sudah janda. Suaminya sudah meninggal. Karena Boas adalah keluarga dekat, maka dia seolah melemparkan tanggung jawab itu kepada Boas, mau dia pain mereka. Dan Ruth mengatakan, saya Ruth adalah keluarga kami yang dekat, karena Bapaklah keluarga kami yang dekat yang harus bertanggung jawab atas hidup saya. Lantas apa yang disampaikan Ruth? Dia sangat berani mengatakan, sudilah Bapak mengambil saya menjadi istri Bapak. Wah, ini bukan main ya. Sudah. Apa respon daripada Boas? Karena dia melihat Ruth yang sangat sopan dan sangat setia, dan juga cara pendekatan pun kepada Boas sesuai dengan tradisi adat Yahudi, tidak sembarangan. Di kakinya dia tidur. Coba. Akhirnya Boas menjawab,
Semoga Tuhan memberkati engkau, anakku. Karena level daripada Boas sama dengan suami daripada Naomi, Elimelek. Maka wajar dikatakan anakku. Ya. Ini adalah kekeluargaan. Dan inilah pesan moral yang bisa kita lihat di sini adalah keberanian Ruth untuk mengambil langkah dalam mencari perlindungan dan masa depan yang lebih baik sangat mengagumkan. Kemudian Boas ya sendiri mengaguminya, karakter daripada Ruth yang setia dan menghargai keberaniannya, sehingga ia ya bertekad untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai penebus, ya, tanggung jawabnya penebus. Nah, jadi pesan moralnya di sini adalah keberanian daripada Ruth untuk menyampaikan kepada Boas, untuk Boas bertanggung jawab atas masa depan mereka. Dan Boas menjawab, semoga Tuhan memberkati. Sangat-sangat enak pembicaraan daripada Boas dan juga Ruth ya, yang direncanakan oleh Naomi. Sekarang apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Pertama ialah Ruth memiliki karakter yang sangat baik, ya, menjaga adat tradisi Yahudi, ya, dan kesetiaan pada mertuanya Naomi, dan menuruti apa yang disampaikan Naomi pada Ruth yang penuh dengan kesopanan dan menghargai tradisi Yahudi. Keluarga dekat bertanggung jawab untuk masa depan Ruth dan Naomi, ya. Dan itu ditujukan kepada Boas. Inilah pembelajaran yang bisa kita lihat di sini, keberanian Ruth dan juga adanya cara Naomi yang sangat persuasif mendekati Boas. Bukan begitu saja, dengan sopan dia. Coba pada waktu tidur, dia tidur di kakinya. Ini sangat penghormatan dalam agama Yahudi. Dan dia langsung mengatakan, sudilah kiranya Bapak menjadikan saya menjadi istrinya. Wah, ini dia punya Roh Kudus itu waktu itu ya. Benar-benar dia. Dan Boas menyambut dengan baik. Pelajaran yang kedua adalah Ruth penuh iman, ya. Dan dia pergi malam hari kepada Boas dengan cara yang sopan, menunjukkan rasa hormat pada tradisi yang berada di Yahudi, ya. Nah, kemudian di samping setia pada mereka dan juga ada keberanian untuk mengambil langkah, ya, dalam mencari perlindungan dan masa depan yang lebih baik. Jadi di samping Ruth setia kepada mereka atau mertua, ya, dan juga dia berani menyampaikan isi hatinya dan terus terang. Inilah didasarkan dengan ketulusan hati dan iman yang kuat. Tidak ada embel-embel, tapi dengan tulus dia
mau bersama dengan Boas. Nah, kemudian pembelajaran yang ketiga, Boas yang baik hati menyatakan, semoga Tuhan memberkati engkau anakku. Ya. Dan ya, kesediaan Boas untuk bertanggung jawab kepada Naomi dan Ruth. Akhirnya Ruth menjadi istri Boas. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, Ruth menjadi istrinya Boas, dan dari Boas lahir Obed, ya, bersama dengan Ruth. Kemudian Obed melahirkan Isai. Kemudian Isai melahirkan Daud, dan Daud melahirkan Salomo. Dan seterusnya pada generasi ke-60 dari Adam atau 27 dari Daud, itulah Yesus Kristus. Kemudian pembelajaran yang keempat yang bisa kita ambil dari sini adalah hal ini, ya, menggambarkan atau mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil, serta ya, pentingnya hubungan keluarga dan saling mendukung. Inilah yang bisa kita ambil poin daripada pembelajaran dengan Ruth dan Naomi dan juga Boas. Dengan bacaan pagi ini, maka semakin membuat kita semakin percaya ada keberanian menghadap Tuhan. Dan nanti kita lihat dalam perikop hari ini juga adalah keberanian mendekati Allah karena adanya Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai dengan 13. Keselamatan adalah untuk semua orang. Jadi tidak terfokus hanya Yahudi, tapi semua orang, baik Yahudi, Yunani, dan juga non-Yahudi. Nah, jadi di sini dikatakan apa makna daripada perikop ini, bahwa keselamatan adalah untuk semua orang. Di sini dikatakan keselamatan tidak ditentukan oleh manusia. Jadi keselamatan itu bukan ditentukan oleh manusia untuk memenuhi hukum, melainkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi bukan ditentukan oleh manusia melalui hukum, tetapi adalah melalui iman percaya kepada Yesus. Tanpa memandang latar belakang, setiap orang dapat diselamatkan. Jadi maknanya adalah, ya, bahwa keselamatan itu, ya, bukan ditentukan oleh manusia yang memenuhi hukum, ya, tetapi adalah keselamatan melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan iman percaya kepada Yesus Kristus, maka keselamatan itu menjadi milik kita. Dan itu tidak terbatas hanya bagi orang Yahudi. Orang Yunani dan bangsa-bangsa lain mendapatkan yang sama keselamatan dari Tuhan berdasarkan percaya kepada Yesus. Itulah yang dikatakan makna daripada perikop ini.
Nah, kemudian apa pesan moralnya? Kalau kita sudah melihat makna bahwa tidak melihat latar belakang, keselamatan berlaku universal bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Apa pesan moralnya dalam perikop ini? Mari kita lihat bahwa iman yang tulus kepada Yesus Kristus sebagai jalan untuk meraih keselamatan. Jadi iman yang percaya, yang tulus kepada Yesus Kristus adalah untuk meraih keselamatan. Walaupun keselamatan itu anugerah atau hadiah, tapi tetap dibenarkan karena iman percaya kepada Yesus. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita diajak untuk terus memperkuat iman. Jadi iman kita harus kita perkuat sehari-hari. Dan berserah pada Tuhan. Dan menjalankan karakter Tuhan. Apa karakter Tuhan? Yaitu kasih. Jadi memperkuat iman, ya. Kemudian adalah pasrah kepada Tuhan dan menjalankan karakter Tuhan. Yang melimpah bagi setiap orang percaya. Jadi karakter Tuhan atau kasih itu akan melimpah bagi setiap orang yang percaya. Itulah pesan moralnya dalam perikop ini, bahwa kasih atau karakter Allah itu adalah melimpah bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bagaimana kita mengambilnya? Itulah menjadi tugas kita masing-masing. Nah, kemudian apa pembelajaran dari perikop ini? Ya. Dikatakan begini dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya, ya, dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan Bapakmu. Ya. Nah, ini sesuai dengan pengakuan iman percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi ini adalah pengakuan iman. Ya. Jadi kita harus percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan dan dia bangkit di antara orang mati. Itulah yang menyelamatkan kita. Kemudian pembelajaran yang kedua, tidak ada perbedaan antara Yahudi dan orang Yunani, karena siapa saja yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Jadi Yahudi dan non-Yahudi, semua orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Pembelajaran yang ketiga, ya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha atau keperkasaan kita terhadap hukum. Bukan karena kita melakukan hukum yang baik sehingga kita bisa diselamatkan, tidak. Bukan. Nah, tetapi semata-mata karena iman kepada Kristus yang bangkit. Jadi jelas. Jadi bukan karena kita menguasai hukum secara bagus sehingga kita diselamatkan, tidak. Tapi kita diselamatkan adalah karena iman kepada Kristus yang bangkit.
Jadi keselamatan terbuka bagi setiap orang tanpa kecuali, asal mereka percaya dan berseru. Inilah bacaan malam dan pagi pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Namun sebelum kita masuk perikop hari ini, kita tetap melihat pedoman pada bulan Februari tahun 2025. Apa topik? Topik kita adalah tetap mengandalkan sumber kekuatan, ya, dan pengharapan. Jadi dengan mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan, ada tujuan yang bisa diraih. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan, itu untuk panggilan mengasihi dan menjala manusia. Jadi mengasihi dan menjala manusia, itulah tujuan utamanya. Kita menggunakan Tuhan Allah sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Nah, dalam Mazmur 42 ayat 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan setiap saat, dan itu terbukti. Nah, kemudian dalam paradigma kita, biarpun, ya, gunung bergoyang di dalam laut dan bumi berubah, ya, kita tidak takut. Kenapa? Karena perlindungan dan keamanan kita adalah Tuhan. Jadi sangat baik pondasi kita dalam bulan Februari mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan, dan kemudian karena Tuhan perlindungan dan keamanan kita, maka kita tidak takut apapun terjadi. Mau bencana alam, mau banjir, mau gempa bumi, atau dunia hancur berubah, kita tidak perlu worry atau takut. Inilah yang dikatakan dalam bulan Februari. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Efesus pasal 3 ayat 12. Percaya kepada Yesus, dekat dengan Allah. Nah, ini merupakan pandangan paradigma kita, kerangka berpikir kita. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka hubungan kita sudah sampai kepada Allah. Karena Yesus pernah mengatakan, melihat saya sama dengan melihat Allah. Allah bersama dengan aku dan aku bersama dengan Allah. Jadi saya katakan di sini bahwa melihat Yesus Kristus itu kita sudah melihat Allah, dan mengikuti Yesus Kristus itu sudah sama dengan mengikuti Tuhan Allah. Nah, sekarang apa makna perikop ini? Kalau kita lihat dalam hal percaya kepada Yesus, dekat dengan Allah, ya. Ayat ini menyatakan bahwa kita memiliki keberanian dan akses penuh percaya kepada Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi ada courage, keberanian, ya. Tadi kita lihat Ruth punya keberanian yang tulus untuk mendekati Boaz demi masa depan yang lebih cerah. Ini pun dikatakan keberanian mendekati Yesus, ya. Melalui Yesus akses kita terbuka dengan Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya hubungan erat antara kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Serta, ya, bagaimana iman kita memberikan, ya, kita keberanian untuk, ya, mendekat kepadanya. Nah, disinilah kita berani kalau kita tidak punya salah. Itu dulu. Tapi kita tidak berani kalau kita merasa punya salah atau ragu-ragu. Maka dikatakan jangan ragu-ragu. Seperti ombak di laut, ya, yang diombang-ambingkan oleh angin. Kita harus punya
ketepatan yang kuat. Ya. Bahwa betapa pentingnya hubungan erat antara kita dan Tuhan, serta bagaimana iman kita memberikan kita keberanian. Jadi dengan iman yang kokoh, iman yang tangguh, itulah membuat kita berani kemanapun kita berada, didukung oleh iman. Karena iman itu sudah percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus, dan percaya kepada Roh Kudus. Maka dikatakan keberanian itu didasarkan pada sejauh mana iman kita bekerja dalam diri kita. Nah, kemudian apa pesan moral? Pesan moralnya adalah, ayat ini adalah pentingnya iman dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan, kita diingatkan bahwa kita tidak perlu takut untuk datang kepada Allah. Seperti topik dalam bulan Februari ini. Biarpun bumi berubah, gunung-gunung bergoyang di dasar laut, bahkan apapun terjadi, kita tidak takut. Karena perlindungan kita dan keamanan kita adalah Tuhan. Kemudian di sini dikatakan bahwa karena melalui iman kepada Kristus kita diberikan akan penuh percaya kepadanya. Jadi diberikan akses. Jadi karena melalui iman kepada Kristus kita diberi jalan atau akses yang penuh percaya kepadanya. Jadi percaya kepada Yesus Kristus, akses kita sangat terbuka untuk mengimani bahwa Allah sebagai sumber kekuatan kita. Nah, sekarang apa pembelajaran dari perikop ini? Saya coba menyampaikan ada 3 pembelajaran dalam perikop ini. Pembelajaran pertama adalah melalui iman kepada Kristus kita memiliki keberanian untuk mendekat kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi dengan iman yang kokoh kepada Yesus Kristus, maka kita berani mendekati Allah. Yang kedua, dengan hubungan intim dan terus memupuk iman percaya dan berdoa, kita dapat mengalami karakter Allah, yaitu kasih dan pertolongan Tuhan dalam aspek hidup kita. Jadi dengan hubungan intim dan terus memupuk iman percaya dan berdoa, kita dapat mengalami karakter Allah, yaitu kasih. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan Allah. Karakter Allah menjadi bisa milik kita apabila kita dengan hubungan intim dengan Tuhan dan terus memupuk iman, percaya dan berdoa. Nah, kemudian yang ketiga, dalam konteks kehidupan sehari-hari seperti yang kita alami di usia lanjut. Jadi bagi orang yang sudah 70 tahun ke atas dapat memberikan penghiburan dan ketenangan. Jadi dalam konteks kehidupan sehari-hari itu dapat memberikan ketenangan dan penghiburan bagi usia lanjut apabila tetap terhubung dengan Tuhan dan terus memupuk
iman percaya kepada Dia. Itulah pembelajaran dari perikop ini. Nah, sekarang kita masuk dalam conclusion. Conclusion artinya apa? Kesimpulan kita. Saya tetap mengajukan dengan 3 pertanyaan untuk menggali lebih dalam, ya, perikop daripada ayat hari ini. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana iman kepada Kristus dapat membentuk cara hidup kita menghadapi kesulitan dalam hidup? Bagaimana iman kepada Kristus dapat membentuk cara hidup menghadapi kesulitan dalam hidup? Iman kepada Kristen dan kita sebagai Kristen pengikut Kristus memberikan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi kesulitan hidup. Mengapa? Karena seseorang dapat mengandalkan janji-janji Tuhan dan pengharapan yang ada di dalamnya. Apa itu janji-janji Tuhan dan harapan yang kita cita-citakan? Yaitu hidup kekal dan abadi. Life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan di Yerusalem yang baru. Nah, melalui iman, setiap pengujian dapat dilihat sebagai bagian dan rencana Tuhan yang lebih besar. Jadi dengan adanya pengujian iman kita, apakah kita kuat, itu dalam rangka rencana Allah yang lebih besar. Ya, kita lihat iman-iman orang yang diuji itu, ya, seperti Ayub diuji, tapi itu ada rencana Allah lebih besar. Buktinya hartanya diberikan 2 kali lipat lebih besar dari yang sebelumnya. Kenapa itu terjadi? Ya karena Ayub kuat diuji dalam iman. Coba kalau Ayub tidak kuat diuji dan mau menuruti apa kata istrinya, itu tidak akan terjadi. Rencana besar Allah tidak akan terjadi apabila kita tidak sinkron dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, seperti Ayub. Coba kalau Ayub menuruti daripada teman-temannya, Sofar, Bildad, dan Elihu, kemudian istrinya, ya, supaya udahlah, jangan lagi menyembah Allah karena kau sudah terpuruk. Coba kalau dia ikutin, mungkin harta 2 kali lipat tidak akan turun. Dan juga anak-anaknya mungkin tidak akan hidup kembali. Tapi karena Ayub, ya, bertahan dengan iman percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan berlimpah sesuai dengan rencana besar daripada Tuhan. Nah, ketika kita menghadapi tantangan, ya, penting untuk diingat bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan pertolongan yang selalu siap sedia. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 dikatakan, ya, bahwa kita harus melalui banyak penderitaan untuk memasuki kerajaan Allah. Jadi penderitaan itu memang bisa saja itu sebagai syarat untuk lebih mendapatkan kebahagiaan yang sejati, ya. Jadi jangan menganggap penderitaan itu merupakan akhir daripada segalanya. Bahkan Paulus mengatakan dia menderita bersukacita dalam penderitaan. Karena apalah artinya penderitaan itu dibanding dengan hasil yang akan kita raih. Jadi jangan pernah kita takut kepada penderitaan, ya, tapi kita minta diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam menjalankan penderitaan tersebut. Karena ada yang lebih mulia, yang lebih besar akan kita dapat. Nah, kemudian dalam Filipi 4 ayat 3 dikatakan,
kita diberitahu bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberi kita kekuatan. Jadi dengan pertolongan Kristus segalanya bisa kita jalankan dengan baik. Dengan mengandalkan iman, kita bisa menemukan apa itu? Kedamaian di tengah badai dan kekuatan untuk terus melangkah menuju tujuan kita. Nah, dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan segala sesuatu yang tidak kita lihat, tidak kelihatan. Iman itu berbicara dengan hati nurani. Ya, iman. Dan itulah harapan kita. Nah, kemudian ayat ini menggambarkan ya esensi, yaitu memberikan keyakinan akan hal-hal yang belum terlihat. Jadi kita harus percaya walaupun tidak kita lihat. Kita tidak pernah dalam hidupnya melihat Yesus, tapi kita tetap percaya bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Karena ada saksi-saksi hidup yang menulis di dalam Alkitab ini. Itulah pedoman kita. Nah, kemudian dalam menghadapi kesulitan hidup kita, iman kepada Kristus dapat memiliki rencana yang baik meskipun situasi tampak sulit dan ketidakpastian. Nah, jadi dalam ketidakpastian atau hal-hal yang sulit, iman bisa bekerja dengan baik. Dengan demikian ya, kita dapat menemukan kekuatan dan harapan di tengah ya goncangan yang dihadapi. Jadi kita dapat menemukan kekuatan dan harapan ya di tengah goncangan yang dihadapi atau adanya beberapa tantangan yang kita hadapi. Kita bisa eksis dengan mengandalkan iman kepada Yesus Kristus. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana iman kepada Kristus dapat membentuk cara kita yang hadapi kesulitan? Jawabannya adalah ya, dengan iman kita dapat menemukan kekuatan dan harapan di tengah tantangan yang dihadapi. Jadi dengan iman yang kuat dan terukur bisa menghadapi tantangan yang kita hadapi. Pertanyaan kedua ya, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan iman percaya diri ya dan keberanian kita dalam berdoa kepada Tuhan? Jadi bagaimana supaya iman kita itu meningkatkan iman percaya dan berdoa? Apa yang harus kita lakukan? Meningkatkan rasa percaya diri dan ya keberanian dalam berdoa kepada Tuhan ya merupakan aspek penting dalam kehidupan iman setiap Kristiani. Inilah pondasi yang kuat bagi setiap Kristiani ya, meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian untuk berdoa. Jadi percaya diri dan keberanian untuk berdoa ya
kepada Tuhan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan iman setiap Kristiani. Inilah yang dibutuhkan iman Kristiani. Keberanian ya berdoa kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan dapat dilakukan untuk meningkatkan iman percaya diri dan keberanian kita dalam berdoa kepada Tuhan. Nah, kemudian bagaimana cara kita? Apa cara yang kita jalankan? Salah satu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri dan berdoa adalah dengan memahami. Jadi kita harus paham bahwa Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, yang mendengarkan setiap doa kita. Jadi dikatakan bahwa Tuhan sebagai Bapa yang baik selalu mendengarkan doa kita. Dan Tuhan juga menginstruksikan kepada kita dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan begini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Jadi tinggal minta kita. Tinggal minta. Dan Allah rindu hal-hal seperti itu dari kita. Jangan sampai kita kalah meminta. Mari kita sampaikan apa masalah yang kita hadapi. Matius 7 pasal 7 ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah kau akan mendapat. Ya. Carilah kau akan mendapatkan. Ketuklah, bukakan, pintu akan dibukakan bagimu. Jadi sudah jelas ya. Tuhan merindukan kita untuk datang kepadanya dalam doa. Jadi Tuhan sangat merindukan kita datang kepadanya dalam doa, berkomunikasi dengan doa. Dan berdoalah dengan penuh keyakinan seperti diajarkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 ya. Tetapi orang yang meminta harus percaya dan tidak boleh ragu-ragu, sebab orang yang ragu-ragu adalah seperti ombak di laut yang diombang-ambingkan ke sana kemari oleh angin. Jangan ragu-ragu. Harus yakin. Ini yang dikatakan dari Allah. Tuhan rindu kepada kita untuk berdoa kepadanya setiap waktu. Dan dalam doa jangan ragu-ragu dan jangan abstrak. Permintaan kita tidak boleh abstrak. Misalnya abstrak itu bagaimana? Tuhan, semua Tuhan tahu apa kebutuhan saya. Berikanlah itu kepada saya. Wah, ini namanya ya kebutuhan kita ya. Tuhan sudah berikan napas, oksigen, peredaran darah, jantung sudah diberikan. Tapi konkretnya apa? Kalau salah satu ciptaan itu sakit, kita minta diobati. Nah, itu yang benar. Jadi konkret. Dan juga dalam meminta jangan ragu. Jangan ragu. Kita yakin. Dan kita juga berdoa adalah bukan supaya didengar oleh Tuhan, tetapi kita harus mampu apa jawaban dari Tuhan. Itulah pentingnya berdoa. Maka diceritakan bahwa kerinduan Tuhan untuk mendengarkan kita berdoa kepadanya. Dan keberanian ya untuk berdoa akan semakin bertambah ya, akan bertumbuh ya, karena dia selalu siap mendengar permohonan kita. Ya. Seperti Matius 7 ayat 7 tadi. Jadi keberanian untuk berdoa akan semakin bertambah atau bertumbuh ya, karena dia selalu mendengar. Jadi kita semakin semangat untuk berdoa karena Tuhan mendengar. Nah, kemudian kita masuk dalam pertanyaan ketiga ya.
bagaimana pengalaman hidup kita, terutama di masa tua, dapat memperdalam iman kita kepada Allah. Nah ini, apakah kita di masa tua loyo atau tetap semangat, atau ada kegiatan yang kita buat untuk menjaga supaya tidak pikun atau tidak kesepian dan selalu terhibur. Nah, di sini dikatakan bagaimana pengalaman hidup kita. Nah, saya coba jelaskan di sini bahwa pengalaman hidup di masa tua, nah ini, dapat menjadi sarana yang memperdalam iman kita kepada Allah. Jadi pengalaman hidup di masa tua mulai kita hitung sejak kita lahir sampai hidup sampai umur 70 tahun. Coba kita lihat, apakah lebih banyak berkat atau lebih banyak mudaratnya? Mari kita lihat. Saya yakin berkat itu melebihi daripada kesusahan. Karena kita bisa diberi umur panjang. Dan berumur panjang tidak sembarangan. Tuhan sudah memperhitungkan apa rencana besar terhadap diri kita. Ya, kalau kita tidak punya cita-cita sama sekali, mungkin ya buat apa umur panjang. Tapi kalau kita punya rencana, bahkan mungkin umur 120 tahun pun kita tetap eksis. Dan saya ya terus terang, tahun 2003 saya minta umur saya 120 tahun. Kenapa? Karena Musa berumur 120 tahun, ya. Dan matanya masih sehat, jalan masih kuat. Ya. Tapi dengan syarat dia sehat. Tapi kalau sudah misalnya cuci darah, minta umur 120 tahun, ya saya kira tidak logis, ya, tidak logis. Nah, kita harus legowo apa yang kita terima, sama dengan seperti Ayub. Kita jangan hanya menerima yang baik dari Tuhan, tapi kalau tidak pun itu harus kita terima dengan senang hati. Nah, itu yang bisa kita lihat. Nah, jadi pengalaman hidup di masa tua dapat menjadi sarana yang memperdalam iman kita kepada Allah. Jadi pengalaman hidup kita itu semakin kita kokoh memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kenapa? Diberi kesempatan kita sampai 70 tahun. Apa bukan suatu hal mujizat itu? Ya. Dan sudah banyak orang yang tidak sampai umur segitu. Tapi ini adalah merupakan kesempatan diberikan oleh Tuhan, maka pergunakan kesempatan itu untuk memperdalam iman. Dalam perjalanan hidup seringkali kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan situasi yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, baik melalui refleksi diri maupun pembelajaran dari peristiwa yang telah terjadi. Nah, jadi ini bisa merefleksikan diri kita dalam perjalanan hidup kita, semakin berhubungan baik dengan Tuhan. Karena kebaikannya kita bisa berumur panjang. Inilah yang kita bisa jalani. Kemudian dalam Mazmur 71 ayat 18 dikatakan, dan apabila aku sudah tua dan menua, aku sudah tua dan menua, ya Allah, janganlah engkau meninggalkan aku, supaya aku memberitakan tanganmu kepada angkatan ini, kepada semua orang yang akan datang. Apa dikatakan memberitakan tanganmu? Artinya perpanjangan tangan daripada Tuhan. Kita bisa menceritakan kepada generasi-generasi muda untuk mereka lebih mendekatkan, mendalami iman spiritualnya di dalam kehidupan sehari-hari.
Karena pengalaman adalah guru yang paling baik. Tapi bisa juga pengalaman itu ada histori yang tidak baik. Tapi kalau kita lihat filosofi, pengalaman adalah guru yang paling baik. Dari pengalaman itu kita mendapatkan sesuatu, apakah positif, apakah negatif, apakah semakin memberkati kita atau semakin membuat kita termotivasi. Nah, kemudian ayat ini menggambarkan pentingnya menjaga iman meskipun dalam masa tua. Jadi jangan kalau sudah tua tidak bisa lagi dipelihara iman. Jangan, tetap pelihara. Karena Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Kalau tidaknya ini, nah disinilah perlu dikatakan kita harus menggambarkan pentingnya menjaga iman meskipun dalam masa tua. Jadi tetap menjaga iman supaya tetap terhubung dengan Tuhan. Pengalaman hidup yang berharga menjadi saksi bagi generasi muda untuk melihat bagaimana Allah telah bekerja dalam hidup kita. Jadi pengalaman berharga yang kita raih itu bisa menjadi pelajaran bagi generasi muda. Sebagaimana Allah memberikan kita kesempatan hidup sampai 70 tahun. Nah, dengan demikian masa tua bukan hanya menjadi waktu untuk merenung. Jadi jangan hanya merenung waktu masa tua, waduh begini. Jangan, bukan hanya untuk merenung. Dan bersyukur, tetapi juga kesempatan untuk membagikan hikmat dan kasih dari Allah kepada generasi muda. Jadi membagikan pengalaman, bukan hanya kita untuk merenung atau bersyukur, tidak, tapi juga membagikan pengalaman kita berada itu kepada orang lain. Ya mungkin dalam pemberitaan firman, pembacaan firman, kita coba analisa, kita sampaikan. Ya, itulah yang bisa kita jalankan untuk menjaga bahwa di masa tua kita tetap eksis dengan memperkuat iman kita kepada Allah. Semoga firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi bekal bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.